Ah. Kitalah yang hidup di akhir zaman dan sangat sadar bahwa kita benar-benar di akhir zaman. Jadi boleh katakan nggak ada di zaman lain yang pernah bisa bilang mereka tinggal di akhir zaman selain yang hidup di akhir zaman. Nggak ada keistimewaannya sih. Cuma bisa bilang aja kitalah yang hidup di akhir zaman. Dan semua akan jungkir balik lah. Dunia ini akan putar balik. Kita tahu bulan Juli mereka mengaktifkan Fed Now. Jadi sudah memulai pelan-pelan, guys. Amin. Oke, sedikit lagi tunggu sedikit. Kita hanya mau menjelaskan sesuatu sangat singkat dan sederhana, lalu kita lanjut. Di 1 Korintus 5 dan 8, dan kita rencana untuk bikin video terakhir untuk ini. Jadi pertanyaan sederhana aja. Apakah kita perlu keep the feast setelah gaya salib? Well, Rasul Paulus bilang apa? Let us keep the feast. Dan dia bilangnya setelah gaya salib. Nah, pertanyaan berikutnya ialah, feast itu beda kali setelah gaya salib? Nah, itu pertanyaan kan. Mungkin beda setelah gaya salib. Let us keep the feast. Nah, artinya kalau dibilang beda itu, yang sebenarnya apa dan bedanya dalam hal apa? Bisa ikuti yuk sejauh ini? Sederhana sekali kan? Oke. Okay. Well, feast yang berbedanya ialah kita nggak berkumpul lagi sama-sama dan kita nggak makan dan nggak pada waktu yang ditetapkan. Karena lawannya dari itu adalah feast yang kita semua kenal. Pada waktunya berkumpul sama-sama 2-3 orang dan makan dan minum. Karena itu yang mereka lakukan belum kayak salib. Jadi kalau berbeda itu nggak dilakukan secara kayak salib. Jadi kemungkinannya ialah secara kayak salib kata feast-nya benar tapi kegiatannya berbeda. Nggak perlu berkumpul sama-sama, nggak perlu makan minum, dan kapan saja. Okay. Kita dalam jujur lah mau menganalisa. Oke, di 1 Korintus 8, mari kita lihat. Ayat 4 kan, apakah mereka gather together? Iya, mereka gather together. Apakah mereka makan? Ayat 11 kalau nggak salah. Apakah mereka makan? Iya, bedanya jangan makan dengan fornicators, orang-orang yang dibilang ragi itu. Orang-orang yang dibilang ragi adalah orang-orang yang make sure kamu jangan makan dengan mereka. Artinya, waktu dia bilang keep feast, makan sama-sama. Appointed time-nya gimana? Well, kalau makan sama-sama, artinya mereka sedang bikin apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-murid di hari bagian malam daripada Passover. No? Eveningnya Passover mereka sudah bikin kan? Dan Tuhan Yesus bilang apa? Eat and drink. Dan kalau kita ke John 6, meat and drink. Artinya mereka punya makan adalah meat and drink, gather together. Kapannya? Kita ambil kata meat and drink-nya ke Kolose 2:16. Kolose 2:16 bilang meat and drink, dapat. Udah pasti gather together. Kapan? Dia bilang holidays, new moon, Sabbath days. Masih appointed time. Artinya 3 unsurnya kejawab. Dari let us keep the feast. Makan meat and drink, gather together at the appointed time. Guess what? Let us continue
to keep the feast, my friends. Case close. Oke? Okay? Oke, kita lihat. Mantap itu. Padat. Simple. Finish. Simple but rich. Huh? Oke. Okay. So, inilah yang kita buat sekarang. Mungkin dia bilang kepada orang keep the feast, tapi dia sekarang enggak. Let you guys keep the feast or let us keep the feast. Us itu termasuk yang ngomong. Buktinya di Corinth, di Filipi, dan dia bilang nanti di Yerusalem juga, dia mau keep the feast, mau keep the Pentecost, dia kept di Filipi untuk 8 hari, unleavened bread, bukan cuma kita buktikan itu, dia bikin semua itu. Dan misalnya bilang, well, would it be as for us at the present time to have a feast of tabernacle. Paku di tempat. Okay? Itu Tuhan bilang. Itu sama dengan Tuhan bilang, keep the feast. Rise up, take up thy bed, and walk. Dip in the water 7 times. Take your first step into the Red Sea. Peter, come. And waktu kamu obey, he cleanses you. You are being sanctified in obedience to the truth. Let us keep the feast. Oke? Okay? Oleh Alvin? Jadi sekarang kita akan bagikan dia punya meat and drink. When we gather together from one new moon to another. Silahkan dibagikan ya. Apakah orang yang nggak menghadiri Sakaria 14 punya Feast of Tabernacle terima hujan nggak? Nggak. Apakah mereka terima plagues kalau nggak keep the Feast of Tabernacle? Iya. Hmm. Apakah ini sesuatu yang sekarang kita harus bikin kalau mau terima hujan dan tidak terima plagues? Iya. Apakah ini sangat pantas untuk dilakukan sekarang? Iya. Kalau nggak mau terima plagues dan kalau mau terima hujan. Apakah ini kebenaran? Iya. Dan karena ini kebenaran yang kita butuh untuk lakukan sekarang, setahu saya, Kokore, bahasa Inggrisnya present truth. This is a present truth message, whether you like it or not. Kalau nggak mau terima plagues. Apakah kalian rasa diberkati nggak dengan kita keep the vision ini atau rutinitas? Iya. Iya. Bukan main. I hope it's not rutinitas, guys. And you know, I hope not. Karena bukan main, rasa diberkatinya tambah. Kita bikin aja, dan apa yang Tuhan perintahkan, kita bikin aja. Tuhan yang berkati kita. Kalau Tuhan mau kasih berkat, jangan ditolak. Benar nggak, Mbak Nini? Jangan tolak kalau mau kasih berkat. Dia mau hujankan Roh Kudus, jangan tolak.
Betulan keluar. Mana? Oke. Nanti grup-grup yang besar tolong bilangnya kalau sudah kelar. Sudah ya? Honor sudah? Cihideng Ya, sudah? Pak. Oke. Sudah. Ini yang sampean ya, sampean. Ya, Pak. Grup besar. Oke, oke, mantap. Sampean itu beda dari Samosir ya? Bisa Mosir itu, Pak. Oh, man, oke. Nggak pernah ada salah loh untuk tahu kebenaran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti Sally kapan-kapan kita kasih short course ya. Apa bedanya hari Sabat dan hari ketujuh yang singkatannya? Ya, sudah minta-minta. Terima kasih banyak. Kita kasihnya untuk Sally pribadi. Sally mau kasih sama siapa saja nggak apa-apa. Saya cuma pengen tolong nanti Sally aja. Ah, puji Tuhan, Kak. Iya. Terharu. Ibu Dina ya. Waduh, mantap Ibu Dina. Bisa pasang video dan ketemu. Itu Tuhan ya. Jadi saya mau kasih ingat. Bikin aja apa yang Tuhan perintahkan. Dan selalu pasang telinga hati kita untuk instruksi Yesaya 32:1. Ikut aja. Dia akan bicara, dia akan bicara. Dan waktu dia mau bicara, dia sedang sampaikan. Dia sedang sampaikan kabaran dari Bapa. Ini yang Bapa inginkan dalam kamu. Bikin aja atau jangan bikin. Di situ kita disanctify guys. Di situ kita disanctify. Oh. Sebenarnya gampang ya kalau mau pikir-pikir itu gampang. Yang bikin sukar ini kita punya kebiasaan sudah terlalu biasa bikin kebiasaan kita dan untuk enggak dilakukan kebiasaan kita itu sukarnya. Di situ kita butuhkan iman. Iman itu ialah untuk berenang lawan arus. Bukan karena bisa, karena kita tahu Tuhan sanggup, bukan karena kita bisa ya. Ngomong-ngomong semua sudah ya? Oke, kalau gitu ya. Udah, Kak. Oke, puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi untuk get together, walaupun setiap hari kita get together. Tapi ini bulanan punya. Dan kita ambil ayat, Kolose 2. Oke, ambil ayat. Nah, Roma 3:23, nggak usah kalian tahu kan, Roma 3:23 bilang apa? Semua telah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya, kerjaan keselamatan ialah untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kemuliaan Tuhan di dalam manusia berdosa. Jadi dosa membuat hilang kemuliaan. Selamat dikembalikan kemuliaannya. Oke? Roma 3:23, sekarang ke Kolose 2. Kolose 2. Oke. Loh, saya lagi pikir itu Kolose 2 bukan lagi. Kenapa Kolose 2 ya? Ini Kolose 2:16 kan, oh boy. Tiba-tiba saya blank. Karena udah pikir itu blank. Oke, apa-apa. Kolose 1, aduh, Kolose 1, sorry. Kolose 1:27. Oke, jadi rencana keselamatan untuk kembalikan kemuliaan. Karena dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan. Kolose 1:27.
Apa yang dikatakan di sini? Kepada siapa God mau memberitahu kepada kamu kekayaan kemuliaan daripada misteri di antara orang-orang kafir. Yaitu apa ini misteri ini? Christ in you. Pengharapan kita dikembalikan kemuliaan kita, Christ in you. Galatia 2:20. Nah, Tuhan Yesus bilang di Matius 26, makan ini tubuhku. Ini tubuhku. Eat. This is my body. Nah, kalau Kolose 2:16, 2:17 bilang apa? Meat and drink my body. My body. Christ is dilambangkan my body. Meat and drink. Bagaimana caranya untuk badinya Kristus yang dilambangkan meat and drink? In me. You must eat and drink me. Is your hope of glory. Tentu saja ini simbol. Artinya, sebagaimana saya lihat, makanan ini harus masuk ke dalam saya. Firman Tuhan pun harus masuk ke dalam saya kalau mau dikembalikan ke kemuliaan. Dan shadow-nya apa? Shadow Christ in me apa? Meat and drink which are shadows of things to come. Artinya, apakah meat and drink itu bayang-bayang Christ in me? Iya, enggak. Mau Iut pakukan bayang-bayang Christ in me? I didn't think so. Nggak bisa. Of course not. Yang penting setan pakukan. Yang penting. Ini dia Sally. Ini lambang Christ in me. My body, bread, my blood, life. Jadi setiap kali kita makan, itu mengingatkan kita nggak bisa hidup kalau Christ not in me. Jadi dengan pengertian itu, bahwa bukan main pentingnya firman kuasa Tuhan itu, roh Tuhan, Kristus, the third person of the Godhead, the personal presence of Jesus Christ, melalui rohnya berdiam dalam saya, dilampangkan oleh apa? Makan, meat, minum, drink. Dan kalau memang itu keinginan kalian masing-masing, bagaimana saya juga, mari kita makan dengan iman. Dengan kita makan ini kita bilang, Christ, I want you to be in me. The third person of the Godhead, the Spirit of Christ, grace, the power of God, the love of God to be dwelling in me. Untuk berdiam dalam saya. I am crucified with Christ, therefore I no longer live, yet I live. But not I, but Christ liveth in me. Dan oleh sebab itu mari kita makan guys. Sebagai lambang, bayang-bayang di Eden yang kita makan apa? Buah. Tree of life. Itu yang kita akan makan. At least per bulannya. Karena kalau bukan new moon, bukan buah kan. Something else. Karena buahnya cuma pada new moon. But that's not our problem. Make sure we get there first, alright? And do what we have to do here. Yang penting bikin aja. Let's eat, guys. To God be the glory.
Hmm. Darahnya apa? Cleanse. Darahnya cleanse kita. Nanti kita mau kita bahas sama-sama. Bagaimana, apa sih cleanse? Yang di cleanse apa sih? Persisnya apa sih? Pengen tahu kan, Yot? Pengen tahu nggak? Mau tahu nggak? Apa sih persisnya yang di cleanse? Nah, itu sebabnya saya mulai cari dan baca, Yot. Apa sih detail sempurnanya yang di cleanse? Saya pengen tahu banget. Dan bagaimana sih persisnya terjadinya? Ya, idenya oke lah, tapi detailnya itu saya mulai buka dan mulai cari. Pengen baca banget karena saya benar-benar mau itu. Dan apa saja yang diungkapkan, course dengan senang hati kita mau share supaya kita semua bisa sama-sama mengalami hal yang sama. Sebab itu, let's drink to the glory of God. Let's drink, guys. Ini impromptu. Impromptu artinya tanpa direncanakan, tanpa diminta sebelumnya, dengan mendadak dimohonkan segera. Impromptu. Yuk, boleh nyanyi? Ayo, Oh, udah. oke. Boleh sama-sama atau sendiri? Yuk sendirilah. Sendiri. Udah lama nggak dengar Yud nyanyi sih. Oke, Udah, Pak. kita switch ke HP aja ya. Oke. Astaga. Hmm? Oh, wow, oke. Halo, Uncle. Halo. Coba ini mau tes lagi. Kita nyanyi ada lagu kita suka banget lah. Belakangan ini kita nyanyi itu ya. Oh, enggak ada di sini. Gimana? Enggak. Enggak apa. Kita mau nyanyi Sweet Hour of Prayer, Uncle. Hmm. Oke. Aja. Gak usah nggak kayak gini. Hah? Masuk. Hah? Hilang. Oh, ya udah. Hilang-hilang ya Uncle suaranya. Enggak, Pianonya kedengeran? kedengeran sedikit sih. Oh, Maksudnya coba. enggak Pakai. keras banget. Kalau di HP nggak bisa itu ya? Turn on musician ya? Nika punya Hah? apartemen kayak suka.
Halo, halo. Aku belum pernah coba sih di HP. Oh ya udah. Coba nih di laptop. Yo. Kedengeran? Oke, mantap, mantap. Kedengaran. Ini tutup dong. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and no escape. The tempter's snare by day return, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Thy wings shall my petition bear to Him whose truth and faithfulness engage the waking soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace, I'll cast on Him my every care, and wait for Thee, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. May I
Makasih, Yud. Amen. Wow. Terima kasih. Wow. Yang saya dengar tadi, in my immortal flesh shall I rise. Apakah itu yang dibilang tadi? Iya, Wow. benar. Itu glorified body itu namanya. Glorified body. Jadi saya punya flesh yang sudah menjadi holy flesh. Unblemished. Glorious church. Itu holy flesh, immortal flesh. I shall rise. And then apa? Farewell, farewell. Oh man. Farewell apa? Adios, adios. Goodbye, goodbye. Man, bukankah itu tujuan kita? Man, apalagi sih? Apalagi sih yang mau dikejar? Kan? Udah mau habis dunia ini, hancur, jahat. Bayangkan kondisi Sodom sekarang kental dan dipaksakan. Banyak yang protes. Tapi kita sudah tahu, sebagai pengikut Tuhan Yesus kita tahu udah nggak lama lagi ada 70. Anyway, dari sampean rupanya ada juga yang mau nyanyi, oke? Jadi silahkan dari sampean, Ibu Goksan. Iya, Dan Pak. siapa saja yang mau nyanyi. Oke, Pak. Oke. Kami mau nyanyikan lagu Sion Kita nomor 119, Pak. Oh, oke. Iya. Oke. Yuk. Tempat yang lebih tinggi, aku mau berdiri. Angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Dan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah ku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tepat tujuan ke tempat yang tinggi. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepada. Biarlah ku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Di atas dunia aku mati hidup selamanya, dan oleh iman menuju ke tempat yang tinggi.
Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah ku berdiri di tempat yang tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah ku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Amen. Thank you. Amin, thank you. Bu, Bahasa keluarga dengan Gosan. Iya. Sampean sama share. Di Yesaya 58 ayat 14 bilang kalau kita menyangkal untuk melakukan kehendak kita pada hari Sabat dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ayat 14 dia bilang apa? Dia akan cause us, menyebabkan kita untuk naik di tempat-tempat yang tinggi di bumi ini. Kalau kita memelihara hari Sabat, ada hubungannya dengan itu, oke? Hari Sabatnya. Apa artinya itu nanti ya? Jadi terima kasih. Memang benar-benar ya kita kumpul gini untuk benar-benar vis dan ada tujuan tertentu. Memang tambah lebih berharga lagi loh kita semua ini satu dengan yang lain kan. Karena saya melihatnya ya ini domba-domba Tuhan kita semua kan. Domba-domba Tuhan dan kita semua dibayar dengan darahnya Tuhan semua ini. Kita berharga semua ini guys. Bukan main berharganya. Nggak bisa kita lihat salah satu nggak gagal ya. Walaupun itu pilihan masing-masing. Tapi kita make sure kita tambah erat. Kita punya hubungan satu dengan lain dengan Kristus. Itu kuncinya dengan tujuan ini. Kita lebih erat, lebih one mind. Sebagaimana mereka di upper room, di ruangan yang lebih tinggi itu. Sebelum hari Pentecost. Dia benar-benar satu. Itu tujuannya. Itu. Karena tujuannya ialah untuk pemulihan Tuhan dalam segala hal. Sementara kita menyelipkan kita punya daging. Gitu deh. Crucify self. Oke. Sampai ketemu besok everybody. Tuhan kehendaki. Okay? Terima kasih, Pak. Bertemu lagi besok. Mantap. Terima kasih. Dan nyanyi. Kita minta Pak Gun tolong berdoa. Pak Gun. Boleh Pak Gun? Boleh, Pak. Oke. Ya Pak Gun berdoa ya. Oke. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, Maha besar Engkau ya Bapa. Terima kasih tak terhingga kepadamu Tuhan karena hal-hal yang sudah Tuhan izinkan kami alami di hari-hari yang menjelang berakhir ini. Kami sudah menyelesaikan acara kami sepanjang hari ini dari TPS sampai kepada acara nyumun Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan membawa kepujian bagi namamu dan juga sukacita bagi masing-masing kami. Tuhan, tolonglah. Kami memilih untuk percaya akan firman. Kami memilih untuk mau diubahkan oleh kuasa-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, tiap hari kami mengambil posisi untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu
karena hanya memang firman-Mu saja yang bisa mengklaim dan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, tambahkanlah grace-Mu itu supaya kami semakin hari semakin bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki dan sekaligus meninggalkan hal-hal masa lalu kami yang dulu sangat membutakan kami akan pengetahuan tentang Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami akan mengakhiri acara ini untuk sementara waktu. Saudara-saudara kami, khususnya Pak Randy dan keluarga akan beristirahat di Amerika. Kami di Indonesia akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon penyertaan yang sama Tuhan. Kiranya atas kemurahan-Mu, kami masih boleh Tuhan izinkan untuk melanjutkan pelajaran di hari-hari yang masih ada. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Semuanya kami panjatkan, kami alaskan. Hanya melalui nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Gun. Terima kasih Terima kasih semua, everybody. Makasih Kak Randy. Halo, Makasih. Yudi. Selamat istirahat. Makasih Makasih Pak Gun. Joko nih. Makasih Kak Randy semuanya. Terima kasih Jennifer, Randy. Terima Pronggor, kasih. Mara. Oke, Sally. Sampai ketemu besok ya. Thank you, Uncle. Oke, thanks for song. Oke, Jacqueline. Adele. Stanley, Alvin. Baju dulu Bu, kena saya apa ini? Meli. Terima kasih ya. Yo, Halo, si Koline. Joanna. Yes, okay.